Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita belajar tentang yang namanya perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan itu dapat terjadi ketika terdapatnya gangguan pada faktor biotik maupun abiotik sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Salah satunya dapat terjadi karena adanya pencemaran lingkungan. Nah, apa sih pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi masuknya dan dimasukkannya secara sengaja suatu zat pencemar atau polutan ke dalam lingkungan yang melebihi ambang batas toleransi lingkungan, sehingga dapat menyebabkan terganggunya yang namanya lingkungan atau ekosistem gitu. Nah, yang namanya pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh manusia dan faktor alam. Misalnya kalau manusia itu dari limbah-limbah yang dihasilkannya. Kalau dari faktor alam misalnya karena gunung meletus, banjir dan sebagainya. Nah, yang namanya pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, tanah, dan air. Nah, yang pertama dulu yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara itu disebabkan karena adanya pembakaran yang tidak sempurna, asap rokok, dan gas-gas lain yang mencemari udara. Misalnya, gas-gas yang ini nih, ada beberapa gas. Ada gas karbon dioksida. Nah, di sini akan menimbulkan efek, yaitu dia akan menimbulkan pemanasan global atau global warming dan efek rumah kaca. Kemudian gas karbon monoksida biasanya dihasilkan dari asap kendaraan. Nanti dia akan mengakibatkan asfiksi atau gangguan pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Jadi si hemoglobin yang tadinya mengikat oksigen jadi mengikat CO2, sehingga nanti akan terjadi gangguan pernapasan. Yang ketiga, SO2 dan NO2 di sini nanti akan berefek pada terjadinya hujan asam. Kemudian untuk CFC, di sini yang dihasilkan oleh kulkas ataupun oleh AC, ini akan mengakibatkan berlubangnya lapisan ozon, sehingga akan menyebabkan pencemaran udara. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran air. Disebabkan karena masuknya zat-zat yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air. Di sini ada beberapa polutan atau zat pencemarnya, yaitu ada pupuk organik ya. Nah, di sini efek dari pupuk organik bila berlebihan, yaitu pertama terjadi eutrofifikasi dengan ciri nanti alganya makin banyak dan eceng gondoknya juga sangat cepat tumbuhnya karena pupuknya semakin banyak. Yang kedua, kadar oksigen terlarutnya atau DO itu turun. Jadi oksigennya turun dan kadar permintaan oksigennya naik atau BOD-nya naik. Jadi oksigennya turun tapi permintaannya banyak. Gitu ya. Dan yang ketiga akan terjadi pendangkalan perairan bila airnya tercemar oleh pupuk organik. Selanjutnya, yang kedua yaitu pestisida atau insektisida. Di sini akan menyebabkan yang namanya biomagnification atau kadar DDT-nya atau insektisidanya makin naik pada setiap tingkatan trofik. Jadi dari produsen, konsumen itu naik terus. Kemudian yang ketiga, bila ada polutan berupa benda biota asing, dia akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat masuknya zat-zat atau komponen lain dalam area tanah, sehingga dapat terjadi karena limbah yang dibuang ke tanah. Nah, pencemaran tanah ini dapat berupa limbah padat cair ataupun pertanian. Nah, di sini bisa dilihat contohnya untuk limbah-limbahnya. Sehingga ketika kita membuang limbah ke tanah, maka akan merusak kesuburan tanah. Di sini akan terjadi yang namanya matinya organisme dalam tanah dan terganggunya penyerapan mineral.
Jadi penyerapan mineral oleh tumbuhan akan terganggu karena di sini organismenya pada mati, tanahnya gak subur, sehingga yang namanya tumbuhan akan terganggu pertumbuhannya. Nah, dimana kalau kita ketahui bahwa tumbuhan itu sebagai produsen, maka ketika produsennya terganggu, ekosistemnya juga ikut terganggu, gitu. Nah, biasanya juga untuk di perubahan lingkungan dan pencemaran, biasanya dia akan membahas tentang limbah dan daur ulang. Nah, di sini ada jenis limbah, ada limbah organik, biasanya dari sisa-sisa makanan ya, atau sisa dari tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Kemudian yang organik ini dia mudah terurai. Yang kedua ada limbah anorganik dari benda mati dan sangat sulit terurai dan butuh waktu yang lama. Contohnya kayak kaca, plastik, besi, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada limbah yang berbahaya, biasanya dari berbagai bahan kimia, sisa-sisa bahan kimia bersifat racun. Ini contohnya sisa pestisida dan baterai bekas dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya daur ulang. Biasanya kita sebut 3R nih, ada reduce, yaitu mengurangi penggunaan. Contohnya kita membawa tas belanja. Reuse itu pemakaian kembali, kita memakai botol sirup bekas. Yang ketiga, recycle yaitu daur ulang. Misalnya kita mendaur ulang daun-daun atau sampah menjadi pupuk kompos. Gitu. Nah, sekarang gimana sih kalau sudah tercemar lingkungannya? Jika lingkungan sudah tercemar, maka perlu dilakukan keseimbangan lingkungan. Nah, keseimbangan lingkungan adalah kondisi di mana lingkungan memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Sedangkan daya dukung yaitu kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Jadi di antara daya lenting dan daya dukung itu harus tinggi supaya nanti lingkungannya menjadi seimbang kembali. Oke, mudah bukan? Nah, kita lanjut nanti ke soal-soalnya ya. Nah, ini intinya saja. Jadi dari sebagian besar yang kita pelajari tentang perubahan lingkungan atau pencemaran, yang intinya saja. Mungkin nanti kalau ada beberapa yang sulit, mungkin nanti bisa dibaca di buku ya. Nah, biologi itu sebenarnya banyak, cuman kita cari intinya. Cuman nanti kita juga harus tahu inti khususnya, makanya perlu dibaca kembali. Oke? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal-soalnya. Pak, tadi kalau pencemaran itu dia berdasarkan bahan pencemarnya, ada pencemaran kimiawi disebabkan oleh zat radioaktif, pupuk organik, pestisida, deterjen, minyak, dan logam. Kalau biologis disebabkan oleh mikroorganisme, sedangkan fisik disebabkan oleh